sengaja aku sholat duha ini 2 rakaat karena aku butuh Engkau ya Allah. Sekali lagi, ya Allah, sengaja aku sholat duha 2 rakaat karena aku butuh Engkau ya Allah. Sekarang dalam hati ya, ingat dalam hati. Lihat sini dulu, belum mulai. Sudah? Dalam hati pasang niat, habis itu nanti takbir, matchingisasi. Mulutnya Allahu Akbar, hatinya Allahu Akbar. Usahakan pikiran jangan kemana-mana, terus, sama terus. Mulutnya iftitah, hatinya iftitah. Mulutnya Al-Fatihah, hatinya Al-Iftitah. Suratnya apa tadi? Surat apa? Pertama Inna A'thaina, kedua Kulhu. Nggak usah panjang-panjang. Rukuknya 3 kali juga Subhana Rabbiyal Azim, Rabbana walakal hamdu mil'u samawati wal ardi, seterusnya sujud begitu. Yang normal. Siap? Matchingisasi antara mulut, latihan. Lihat tempat sujud. Semua melihat tempat sujud. Oke, tenangkan hati dulu. Mulai pasang niat dalam hati. Ya Allah, dalam hati, sengaja aku sholat duha ini 2 rakaat karena aku butuh Engkau, karena ingin bersyukur ya Allah, karena ingin mendapat ridho-Mu. Ulang sekali lagi dalam hati. Udah tenang, takbir pelan-pelan, Allahu Akbar. Serentakkan suara mulut dan hati. Allahu Akbar. Silakan lanjutkan. Fokus, usahakan sama. Kalau nggak sama, paksa sama. Kita memang harusnya ini prakteknya hampir ya kira-kira 1 jam lagi, karena kita tadi terlambat 1 jam. Harusnya mulai jam 8, ternyata kita mulai jam 9 lebih.
Memang ini pelatihannya harusnya 3 jam, tapi nggak apa-apa. Ya. Nah, saya kasih clue-nya aja. Oke, sekarang masuk kepada yang terjemahan. Namanya kita berusaha memahami bacaannya. Nah, ini mulai dalam, memahami bacaan. Tapi memahami bacaan bukan seperti selama ini kita belajar menterjemahkan, bukan. Selama ini kan sering dulu pernah mungkin baca buku, ya bacaan sholat diterjemahkan dia, itu ya nggak apa-apa, itu nggak salah. Tapi ini yang lebih, biar lebih masuk dia, sesuai dengan keinginan kita. Silahkan Mas. Namanya terjemahan komunikatif. Ya, namanya nih contoh mulut bicara. Tadi kan gini, awalnya mulut baca sholat, terus hati bacaan sholat, bareng kan? Nah sekarang makanya ada jeda tadi. Jeda itu gunanya supaya kita memahami bacaannya. Tapi pemahamannya saya tambah, ikut bicara. Nih, selama ini Allahu Akbar. Apa arti Allahu Akbar? Apa terjemahan Allahu Akbar? Apa arti Allahu Akbar? Nah, sekarang saya switch sedikit. Mulutnya ngomong Allahu Akbar bareng hatinya. Setelah itu ada jeda, hatinya ngomong, ya Allah, apa? Ya Allah, hanya Engkau yang maha besar. Seolah-olah kita macam ngomong, ya Allah, sama-sama, hanya Engkau yang maha besar. Sama-sama, ya Allah. Sekali lagi, ya Allah. Apa bedanya Allah maha besar dengan ya Allah hanya Engkau? Apa bedanya apa? Kalau Allah maha besar itu bahasa orang ketiga. Ya, kalau bahasa Arabnya namanya lil ghaib, al ghaib. Kalau ini enggak, antara kita sebagai mutakallim, Allah sebagai mukhatab kita. Jadi seolah-olah kita bicara sama siapa ini? Ini latihan. Jadi begitu Allahu Akbar bareng dulu mulut sama hati, begitu berhenti, ya Allah, hanya Engkau yang maha besar. Hati kita ngomong sesuai dengan makna sholat kita. Jadi mulut bicara, hati ikut bicara. Bisa dipahami? Kalau Allahu Akbar masih agak gampang. Bagaimana kalau agak panjang dikit? Contoh Al-Fatihah. Coba lihat Al-Fatihah. Nah, ini Al-Fatihah contohnya. Kebaca nggak? Ini nanti bisa kita kasih ke panitia untuk di copy, ini dihafal di rumah, tapi langsung dipraktekkan bacanya. Ini namanya terjemah komunikatif. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Dengan nama Allah Maha Pengasih. Itu terjemah biasa. Kalau terjemah ini enggak? Dengan menyebut namamu ya Allah. Seolah-olah kita ngapain? Seolah kita ngapain? Ngomong. Dengan menyebut namamu ya Allah. Engkau Maha Pengasih. Engkau Maha. Paham nggak maknanya kira-kira? Bisa dipahami nggak? Lain, beda loh. Kita bukan orang Arab. Kalau orang Arab dia langsung paham, karena kita orang Indonesia butuh proses dikit. Hati ikut bicara. Jadi mulut Bismillahirrahmanirrahim. Berarti sejenak hati kita ngomong dengan menyebut namamu ya Allah. Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang. Untuk awal-awal butuh agak lama waktunya. Makanya praktek sholat yang begini dalam sholat-sholat sunat, duha, jangan wajib nggak dapat. Ya, kalau wajib yang tadi saja, matching aja yang penting dulu. Sama yang sholat wajib, sama imam, matching aja dulu. Tapi begitu sholat sunat, apalagi sholat malam, masukin ini. Lain nanti rasa sholatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya alhamdulillahirabbil alamin? Nah, itu biasa. Yang benar. Segala puji bagimu ya Allah. Engkau Tuhan semesta alam. Engkau Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Apa artinya? Ya Allah, Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Malik Yaumiddin. Apa? Ya Allah, Engkaulah penguasa hari pembalasan. Iya kan? Kalau ya kan na'budu ini gak ada masalah, sama. Karena dia sama-sama orang pertama dan orang kedua. Apa ya? Ya Allah,
hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan kami jalanmu yang lurus, jalanmu yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ya, dia pakai Engkau beri nikmat, ya, bukan jalan orang yang Kau murkai dan bukan juga jalan orang-orang yang tersesat. Nah, ini latihan namanya bahasa komunikatif. Nah, ini sholatnya agak naik level. Nanti silahkan kita kirim panitia namanya terjemah komunikatif. Nanti minta sama panitia. Nanti dihafal di rumah, dipraktekkan. Ya, oke. Subhana rabbiyal azim, apa artinya? Maha suci Engkau, ya Allah, Tuhanku yang maha agung. Sama-sama. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Maha suci Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhanku yang maha agung. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhanku yang maha tinggi. Rabbighfirli. Nah, sekarang duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli. Ya Allah, ampuni dosaku. Sama-sama. Rabbighfirli. Ya Allah, ampuni dosaku. Warhamni. Jadi sambil duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli, bareng hatinya ngomong, terus ya Allah, ampuni dosaku. Warhamni, ya Allah, sayangi aku. Wajburni, ya Allah, tutup aibku atau cukupkan aku. Warfa'ni, ya Allah, angkat derajatku. Warzuqni, ya Allah, beri aku rezeki. Wahdini, ya Allah, tunjuki aku atau beri hidayah kepadaku. Terus wa'afini, ya Allah, sehatkan aku. Wa'fu anni, ya Allah, maafkan aku. Mulut ngomong, hati ngomong maknanya. Bisa dipahami? Nah, ini sholatnya bisa double. Kalau tadi 2 rakaat 5 menit, ini 2 rakaat bisa 10 menit. Karena hati ikut ngomong makna. Makanya latihannya, maka saya bilang tadi kalau kita punya waktu, ini setengah jam nih prakteknya nih. Ya, karena kita nggak punya waktu. Jadi kalau punya waktu, nanti kita bagi masing-masing saling baca saling ini sampai sama-sama matching. Ini prakteknya sebenarnya sepasang-sepasang. Nah, ini gantian, ini mengoreksi, ini gantian. Jadi lama-lama oh ya paham. Nanti baru praktek sholatnya gitu loh. Ya, jadi di rumah kalau mau praktek gitu ya. Jadi kamu baca menghafal dulu, kawan kamu dengar, baca terjemahan, kamu baca dia liatin, oh benar. Nanti gantian sampai hafal. Cuman 9 bait doa. Paham? Bisa dipahami? Itu praktek yang keempat. Praktek yang kelima, yang terakhir nih puncaknya. Praktek yang kelima. Nah, kalau kamu sudah biasa begini, nanti sholatnya beda. Hati kita macam bicara nanti, macam connect dia. Karena hati ikut bicara, connect dia. Ini tolong konsentrasi, ini puncaknya di sini. Kalau ini udah betul, konsen, terhati, nanti dia ujungnya hati kita connect. Connect nanti. Nah, bagaimana connect-nya Anda temukan, you will find the way. Kamu akan ngerti sendiri nanti. Kok rasanya nah, begitu connect, saya jadi merinding. Begitu connect, bacaan yang connect itu diulang-ulang terus sampai hati kita ngomong terus. Saya jadi merinding. Misalnya gini, ternyata kita connect ini, iya karena budu, wah iya, tiba-tiba connect, kok terasa gitu loh, bergetar kita. Nah iya, ini makanya sholat sendiri, nggak boleh berjamaah. Begitu connect, iya karena budunya diulang berulang-ulang, sambil hatinya ngomong, ya karena udu, ya karena stain. Hati kita ngomong, ya karena udu, ya. Terus masukin maknanya, itu lain nanti getaran. Tiba-tiba kita merinding, bisa kita menangis, bisa lebih lihat nanti. Jadi hati yang kelima apa? Kalau kita praktekkan yang keempat, tiba-tiba connect, bukan connect. Nah, tiba-tiba connect. Begitu connect, diulang-ulang bacaannya sambil hati kita ngomong. Lihat nanti rasa sholatnya. Ini puncak sholatnya. Ternyata tiba-tiba connectnya di mana? Duduk di antara dua sujud.
Apa dunia? Rabbighfirli, tiba-tiba teringat pula dosa kan? Rabbighfirli, ampunkan dosa Rabbi, terus Rabbighfirli terus diperbanyak. Hati terus ngomong, itu getarnya beda. Bisa dipahami? Nangkap nggak saya ngomong apa? Jadi apa yang kelima? Kalau udah connect, catat itu. Kalau udah connect, bacaannya diulang-ulang dengan perlahan, hatinya pun mengulangi kalimat itu. Ampuni dosaku ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, Rabbi tidak ampun terus. Itu nanti bisa menangis, bisa bergetar. Nah, disitulah nikmatnya sholat nanti. Termasuk nanti connect-nya waktu yang sujud terakhir, yang kamu baca doa, itu bisa connect. Tiba-tiba, ya Allah, aku butuh kali ya Allah. Ini suami udah mau kawin lagi, ya Allah, diulang ya Allah udah. Lihat connect itu nanti itu. Kalau udah connect bu, rasanya beda, bisa nangis, bisa ini. Cuman pesan saya, kalau nangis, ya jangan berlebihan. Ya, jangan jangan, cukup terseduh-seduh saja. Ya, jangan berlebihan. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak boleh bersuara. Maksudnya gini, kalaupun bersuara nggak boleh lebih dari satu huruf. Ini sedikit belajar fikih ya. Nggak boleh lebih dari, kalau boleh, tapi jangan nggak boleh. Kalau satu huruf saja. Nggak boleh. Kalau udah 2 huruf, 3 huruf itu dianggap berkata-kata, nggak boleh. Ini sedikit intermezzo saja. Gimana? Kalau udah connect, bacaannya diulang-ulang. Nah, pengalaman saya, ini pengalaman. Biasanya connect-nya satu, ketika kita baca iftitah, itu bisa connect. Apalagi yang baca Allahumma ba'id, itu bisa kena di situ. Atau kalau iftitahnya kena inna sholati wa nusuki wa mahya, itu bisa connect. Apa artinya? Ya Allah, sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Engkau Tuhan semesta alam. Itu bisa connect. Kalau udah connect, ulang lagi. Inna sholati wa nusuki, terus diulang sampai dapat, habis itu lanjutkan bacaannya. Paham? Apalagi connect yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim bisa. Iyyaka na'budu pun mantap. Ihdinas siratal mustaqim pun bisa. Nah, kalau i'tidal biasanya Rabbana walakal hamd. Itu lain juga, connect juga ada. Terus sujud apalagi dengan doanya. Duduk di antara 2 sujud. Nah, ini biasanya nih pengalaman. Kalau lagi bokeh, nah warzukninya dibanyakin. Sambil ingat utang. Sambil ingat uang kuliah yang belum bayar, sambil ingat belum beli susu buat anak. Nah, itulah belum bayar kontrakan. Itu rezeki ya Allah, kasih rezeki. Kontrakan udah habis, belum ada uang warzukni. Tapi dalam hati, jangan di mulut. Di mulut apa? Warzukni. Paham? Bisa dipahami? Kalau bisa, selesai kita. Ini yang minimal tadi sudah dapat, terus ditambah dengan apa tadi? Terjemahan komunikatif, baru yang terakhir itu namanya apa? Nah, kalau sudah begitu, lanjut Mas. Terakhir, Allah terasa dekat, yang terakhir. Kalau udah ini kita lakukan, apa ujungnya? Allah akan terasa dekat. Terus. Nanti ini tolong dikopikan, kasih panitia ya. Itu minta biar buat dibagi yang mau ini. Nah, efeknya Bu, kalau hati kita sering bicara, nanti akan terasa apa? Allah dekat. Ini efeknya. Kok dekat rasanya Allah itu? Itu hati-hati itu. Itu berarti sholatnya sudah dapat. Itulah makna ayat wasjud waqtarib. Sujudlah Anda, sholatlah Anda, dekatkan hati Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah terasa Allah dekat, ringan dunia ini pelan-pelan. Mulai hati tenang, mulai lebih yakin, mulai doa-doa terkabul. Akhirnya
Apanya nih? Nggak nampak. Artinya nggak nampak nih. Coba kurang jelas ini. Apa? Ujungnya apa artinya? Hati mulai tenang. Terus setiap ada masalah yang berat selalu ada jalan keluar. Apalagi hidup mulai rezeki mulai pelan-pelan tercukupi. Walaupun kita nggak kaya, tapi selalu ada jalan rezeki. Terus doa-doa mulai terkabul. Terus udah mulai maksiat, udah mulai nggak enak. Nipu selama ini enak kok, udah nggak enak ya. Ceritain aib orang udah nggak enak. Nengok cewek cantik, oh kalau itu masih enak. Tapi cepat istighfar. Ya. Terus semua amal akan terasa mudah dalam kebaikan. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan ujungnya husnul khotimah. Matinya husnul khotimah. Di akhirat hisab mudah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil. Demikian pelatihan kita hari ini, mudah-mudahan bisa diamalkan. Kalau sudah bisa diamalkan, ajarkan sama anak istri, ajarkan sama keluarga, ajarkan sama orang dekat kita pelan-pelan. Ini mudah diajarkan kalau sudah bisa diamalkan. Insya. Terima kasih kepada para panitia, mudah-mudahan bermanfaat. Ya walaupun sebentar, ya walaupun waktunya agak kurang dikit, mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Ya, demikian. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makannya, minumnya, tidurnya, belum tidur kita. Sholat dua rakaat. Allahu Akbar.